supaya mereka punya penghasilan lebih, memberdayakan mereka untuk supaya punya pemasukan juga, sehingga kualitas hidupnya lebih baik. Ya. Hai Sobat Brand, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di podcast Bincang Bisnis, Biztalk. Di sini setiap cerita adalah sumber inspirasi dan opportunity. Kita kembali Sobat Brand dengan Ibu Fresi dari PT Wajah Rejuvenasi Perempuan Indonesia ya Bu? Betul. Sebagai Head of Marketingnya. Nah, kita akan bahas salah satu tema unik yang mungkin belum pernah dibahas sebelum di podcast manapun nih Bu. Bisa dibilang ya, oke. Jadi ada peluang untuk mereka yang ingin berbisnis di industri solusi kesehatan ya, dengan menjadi mitra dari WRP. Nah, seperti apa konteks peluang bisnis yang ditawarkan, kita bahas kali ini gitu ya. Bu, WRP ini kan kurang lebih 34 tahun ya? Yes. 34 tahun, banyak sekali transformasi yang sudah dilakukan lah. Betul. Dan yang paling kentara gitu ya di beberapa tahun terakhir adalah bagaimana WRP yang dikenal sebagai fokus terhadap produk diet ini mulai dan bertransformasi gitu ya, menjadi solusi penyedia kesehatan gitu ya, yang dilakukan secara holistik. Nah, apa cerita di balik transformasi ini, Bu Fresi? Sebenarnya awalnya kan seperti yang mungkin Sobat Brand udah pada tahu, WRP itu lahir dari Nutrifood. Nah, ini memang waktu itu perusahaan keluarga yang didirikan oleh ayahnya direktur kami sekarang. Direktur kami namanya Ibu Kwikwantin. Jadi pertama kali WRP 34 tahun silam itu didirikan oleh ayahnya beliau. Nah, cuma di tahun 2000 itu Ibu Wantin ini melihat peluang WRP yang cukup besar. Nah, kemarin itu kan masih semuanya di-manage oleh Nutrifood. Sehingga karena dia melihat peluang yang besar dan juga kecintaannya pada produk-produk perempuan, sehingga dia memutuskan untuk menarik diri dan membentuk PT sendiri agar lebih fokus. Makanya waktu pertama kali tahun 2000 waktu itu pada saat keluar, WRP itu produknya hanya 4. Nah, sekarang di tahun 2025 kita sudah punya 27 produk SKU. Jadi perkembangannya cukup amat sangat cepat setelah memang kita memisahkan diri sendiri. Sebenarnya masih sepupuan, masih saudaraan, cuma kita keluar rumah supaya bisa lebih mandiri dan lebih fokus, sehingga sekarang terlihat dari yang tadinya cuma 4 SKU produk sehingga sekarang punya 27 SKU. Nah, dulu memang hanya fokusnya di produk diet. Makanya produk pertama kali itu kan yang si WRP meal replacement. Terus beliau juga melihat peluang perempuan itu bukan hanya tentang diet. Perempuan itu bukan hanya tentang dia pengen kurus, tapi perempuan itu banyak yang dia ingin jadi dirinya sendiri dan mencintai dirinya apa adanya. Jadi ada yang memang memang ada orang yang senangnya dia kurus, tapi ada yang senangnya memang dia ingin berisi badannya, lebih tone. Makanya dikeluarkanlah ada produk yang untuk susu protein. Terus ada juga yang badannya sudah dia sudah puas dengan penampilannya, tapi bagaimana untuk menjaganya? Nah, makanya dari yang tadi dari hanya 4 produk dibagilah dengan sekarang 27 SKU dibagi dalam 3 sub brand. Jadi ada WRP Lose Weight, ada WRP Active, dan juga ada WRP Everyday. Nah, di balik masing-masing sub brand ini kita tujukan supaya para perempuan itu bisa mendescribe, saya butuhnya untuk menurunkan berat badan, sehingga dia bisa menggunakan si Lose Weight. Tapi kalau dia memang tadi dia aktif, dia pengen badannya tone, dia bisa masuk ke WRP Active. Jadi ada ini Body Shape, jadi untuk susu protein, terus ada VB yang memang dia pemenuhan kebutuhan serat, terus ada Cocos Plus, ini juga masuk di varian WRP Active. Dia ada L-carnitinnya, jadi abis olahraga jadi ada fat burnernya, dan berbagai macam varian lainnya. Terus kalau dia mau menjaga bentuk berat badannya, kan perempuan senang ngemil ya, makanya ada yang WRP Everyday, ada cookies, ada daily chip sehat, terus udah itu juga ada susu rendah lemak yang bisa menunjang kebutuhannya.
Nah, jadi dari masing-masing varian produk itu, secara nutrisinya kita formulasikan, kita pikirkan supaya bisa memenuhi kebutuhan dari masing-masing goal perempuan Indonesia. Karena tujuannya bukan lagi untuk kurus, tapi kita pengen semua perempuan Indonesia itu bisa unlock your confidence. Wow, unlock your confidence, menjadi dirinya sendiri ya? Yes. Nggak mesti, karena diet itu apakah pasti cenderungan sehat, belum tentu gitu ya Bu ya? Kalau dilakukan dengan cara yang kurang baik. Dan kan nggak semua orang senang badannya, tipikalnya mungkin badannya kurus kering kayak model. Ada juga yang saya maunya saya berisi gitu loh. Saya juga nggak apa-apa gemuk tapi saya sehat gitu ya. Jadi setiap orang itu punya versi cantik masing-masing gitu. Nah, jadi kita nggak mau mendeskripsikan bahwa cantik itu tuh harus kurus, harus langsing, harus misalnya size badan bajunya tuh S, nggak harus kayak gitu loh. Makanya kan ada S, M, L, semuanya cantik gitu loh. Tapi kan intinya mereka harus percaya diri. Artinya WRP di sini menyediakan produk di mana menjadi solusi untuk wanita Indonesia yang kita ingin mau jadi teman perempuan Indonesia. Luar biasa, oke. Dari 27 SKU tadi Bu, terpecah menjadi 3 tadi kan ya. Nah, masing-masing punya kecenderungan untuk wanita yang sesuai dengan ciri khas mereka ya. Ada yang mau langsing ya, menggunakan produk yang lost weight gitu ya. Ada juga yang aktif ya, produk aktif. Yang everyday juga ada. Nah, dari 3 segmentasi produk tadi, mana yang punya respon paling positif? Kalau dibilang respon paling positif, pasti produk pertama yang pertama kali keluar. Memang dari awal WRP terkenalnya itu top untuk of program itu ya. Kalau misalnya kan orang-orang kalau ngomongin WRP, yang iklan dari kita yang tiba-tiba di sela-sela lampu lift gitu kan. Nah, itu memang masih menjadi top of mind sampai sekarang. Jadi produk ini yang meal replacement-nya itu masih menjadi hero produknya. Tapi kita lihat dengan pergeseran zaman, pergeseran pola pikir, pergeseran gaya hidup masyarakat, terutama perempuan Indonesia, produk-produk lain pun itu meningkat secara drastis. Jadi bukan hanya si meal replacement yang dicari, tapi banyak orang juga mencari produk-produk lainnya. Produk paling mudah dari keseluruhan itu produknya ini, VB. Namanya WRP VB. Jadi dia minuman sebenarnya serat. Nah, dia karena serat itu biasa kan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Tapi kan orang kan banyak yang tidak rajin minum makan buah ya, dan juga makan sayur. Nah, makanya kita keluarkan VB supaya bisa memenuhi kebutuhan serat mereka. Ada juga yang nggak suka buah dalam bentuk buah ya Bu? Ada, banyak ya. Jadi ini solusi buat mereka juga ya. Kalau buah olahan mau Bu. Betul. Nah, ini kan rasanya itu seperti markisa, jadi segar. Nah, bisa memenuhi kebutuhan serat mereka. Terus sudah itu juga dengan kebutuhan serat yang terpenuhi sehingga pencernaan menjadi lancar, kulit menjadi sehat, dan juga pastinya kalau pencernaan lancar, bentuk badan bisa lebih terkontrol. Manfaat buah ada di sini gitu ya Bu ya. Tadi kita bicara tentang transformasi produk ya, maupun transformasi perusahaan dari yang produk fokus ke diet menjadi solusi buat gaya hidup sehat gitu ya. Nah, ada juga transformasi yang kami lihat ke arah ekspansi bisnis Bu, atau produk ya. Apalagi dengan ditunjang oleh digitalisasi saat ini ya, peran e-commerce, peran influencer gitu ya. Di luar dan di kalau konteks kemitraan nanti kita di ujung ya Bu ya. Nah, apa saja transformasi strategi ekspansi yang dilakukan selama ini? Pertama yang pasti kita dari dulu fully offline kita masuk ke digital. Nah, sekarang WRP itu bisa ditemukan di seluruh marketplace. Marketplace besar itu pasti kita sudah ada, cari aja official store-nya, itu sudah pasti menemukan produk-produk WRP. Sehingga sebenarnya produk WRP itu sudah bisa di reach out by secara online. Dan kita juga punya gudang pun di kota-kota besar di Indonesia. Memastikan distribusi tadi ya. Betul, jadi secara pengiriman bisa lebih cepat. Nah, sebenarnya salah satu ekspansi kita merasa itu masih kurang. Nah, Indonesia kan luas banget ya. Luar biasa. Kita bukan cuma bicara kota besar. Kayak misalnya contoh di daerah Kalimantan atau daerah Sulawesi. Kita memang sudah ada di kota besar. Tapi kan kota yang di dalamnya lagi, yang kecil-kecilnya, suburbannya itu masih banyak. Dan masih banyak perempuan-perempuan yang pengen mengakses produk WRP. Nah, makanya kita
keluarkanlah yang namanya WRP Power Partner. Jadi selain untuk membuka distribusi baru, kita juga pengen memberdayakan para perempuan Indonesia. Jadi sebenarnya targetnya memang perempuan, tapi tidak menutup juga dan ada partner kita yang memang laki-laki yang berjualan produk WRP, karena memang terbuka untuk umum. Baik, bapak-bapak ya. Jangan putus harapan. Sebenarnya WRP ini bisa dikonsumsi untuk para pria, walaupun memang diformulasikan untuk perempuan. Tapi contoh misalnya kayak WRP meal replacement, kan satu saset WRP meal replacement itu setara dengan 200 kalori. Nah, 200 kalori itu misalnya kita ganti sebagai pengganti makan pagi. Contoh, memang untuk perempuan 200 kalori makan pagi itu cukup, tapi untuk laki-laki bukan berarti tidak bisa makan, tapi misalnya dikali 2. Karena apa? Karena memang BMI laki-laki kan lebih besar, sehingga butuh kalorinya lebih besar. Ya, jadi bisa dikonsumsi mungkin cuma secara kuantitinya bisa ditambahkan. Gitu. 2 kali lipat lah, gitu ya. Sesuai Jadi dengan memang 2 saset asupannya. misalnya, kayak gitu. Nah, makanya yang jualan pun ada yang laki-laki. Ada. Jadi kita kan sebutnya partner. Nah, WRP partners ini juga ada yang laki-laki yang memang membantu untuk penjualan WRP sehingga teman-teman perempuan di seluruh Indonesia bisa mendapatkan WRP lebih cepat. Baik, sudah di-spill lebih dulu, padahal belum ada pertanyaan dari saya. Oke, kita langsung ke intinya ini yang menarik. Pola ekspansi maupun distribusi melalui partnership tadi ya, power partner gitu ya. Apa filosofi nama, Bu? Ini kita mulai dari bedah nama dulu ya. Kenapa harus power gitu ya, partner gitu ya? Kenapa nggak WRP partner lah gitu ya, atau istilah lain? Kenapa ada power gitu ya, dan partner yang diusung oleh WRP sebagai salah satu naming program partnership dari WRP? WRP kan sudah berdiri 3 dekade. Nah, kita pengen juga kita mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan. Nah, pemberdayaannya memang bukan hanya perempuan, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita pengen kan kalau secara brand kita memposisikan diri kita sebagai teman perempuan, menemani perjalanan sehat mereka. Nah, tapi di bisnis itu kan lekat dengan yang namanya partner. Betul. Nah, kita ingin mencari partner, jadi kita bukan mencari bantuan atau kita ingin mencari misalnya kayak bawahan atau apa, bukan, tapi kita ingin posisikan mereka adalah partner kita. Jadi posisi kita sejajar, kita saling menguntungkan, kita berikan, kita punya win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa ada power di sana? Karena kita juga ingin empower mereka supaya mereka punya pemasukan lebih, pemasukan tambahan dengan salah satunya adalah mendistribusikan produknya WRP. Karena bisa dibilang WRP sendiri kan sudah cukup dikenal di masyarakat, terutama di para perempuan Indonesia gitu ya, dengan segmentasi di umur 25-40 tahun. Nah, ini jadi sebenarnya dengan marketing kita pun juga memang sudah berjalan dan secara nasional. Tapi dan mereka dengan tinggal bilang lu bisa lah dapetin produk WRP dari ya, nggak perlu misalnya walaupun dia bisa beli di marketplace, tapi kan ada jarak waktu yang pengiriman. Terus kalau misalnya di beberapa titik offline kita juga ada, tapi misalnya di kota besar yang kita tahu dari suburban misalnya ke kota besar itu harus menempuh jarak 1 jam, jauh gitu loh, dan nggak setiap hari mereka ke kota besar. Nah, dengan dia berada di sana, dia butuh produk WRP, dia bisa langsung beli dan bisa langsung dapatkan sehingga dikonsumsi. Jadi kita ingin empower mereka supaya mereka punya penghasilan lebih, memberdayakan mereka untuk supaya punya pemasukan juga sehingga kualitas hidupnya lebih baik. Misi utamanya itu ya, memberdayakan gitu ya, khususnya di wanita mungkin ya, Bu ya. Nah, yang unik, Bu, ini konsep yang juga jujur baru kami dengar gitu ya, pola yang diusung untuk ekspansi. Nah, sebetulnya power partner ini kapan mulai diluncurkan? Sebenarnya ini kan konsepnya secara konsep dasar kan itu memang konsep seperti reseller, betul. Bilang ya. Kalau konsep besarannya. Nah, sebenarnya reseller ini sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Tapi kita lihat sekarang dengan pertumbuhan digital yang cukup kencang. Karena digital kita growth-nya itu besar-besaran. Nah, tapi kita tetap dengan growth yang besar-besaran itu pun kita belum bisa reach out ke kota-kota kecil itu belum banyak. Ada tapi belum banyak, dan kita melihat potensinya itu besar banget di sana.
Sehingga kita tadi dengan misi yang memberdayakan, terus dengan melihat dengan pola ekspansi, terus opportunity-nya besar. Nah makanya kita tercetuslah, kita seriuskan lagi ini si WRP Power Partner ini dan kita besarkan. Jadi bisa dibilang WRP Power Partner ini memang benar-benar kita gas banget itu di tahun gaspol gitu. Oke. Nah, apa hal menarik yang ditawarkan ke mitra dalam hal mungkin apakah ada syarat khusus untuk menjadi mitra gitu? Syaratnya mudah banget. Dia cukup membeli minimum 1 karton. Hanya 1 karton. Jadi misalnya ini dia produk mau beli, salah satu ini ya. Misalnya dia mau beli produk WRP Body Shop. 1 karton produk WRP Body Shop misalnya isinya adalah 24 box. Dia cukup beli 1 karton. Oke, 1 karton itu dengan harga? Tiap produk itu beda-beda harganya, jadi memang tergantung variannya. Termurah berapa? Berarti syaratnya adalah membeli 1 karton dengan pilihan produk yang macam-macam ya, atau cuma cukup satu gitu kan? Cukup. Jadi memang kita nggak bisa campur, misalnya ada 1 karton ada isi ini. Oh iya, itu itu memang belum bisa. Jadi dia cukup beli 1 varian. Terus sudah itu dia beli 1 karton dan dia bisa langsung jual. Oke, termurah 1 kartonnya berapa? Sekitar 200. 200.000 sudah menjadi mitra. Betul. Oke. Jadi partner. Dari partner, sorry. Sudah menjadi partner. Terus sudah itu kalau misalnya dia memang beli dengan certain quantity, minimum quantity, itu bahkan dia bisa dapat tambahan diskon. Sehingga itu akan impact ke marginnya dia. Otomatis kan. Marginnya berapa yang ditawarkan? Sebenarnya untuk partner tadi? Kita bisa menawarkan margin itu hingga 36%. Yang memang bisa didapatkan oleh partnernya. Nah, dengan tambahan kalau dia bisa reach certain quantity, dia bisa dapat tambahan diskon potongan pada saat dia membeli produk. Tambahan lagi? Iya. Wow. Oke. Dari program yang sudah berjalan ini sudah ada berapa mitra atau partner? Sekarang sih memang jumlahnya masih puluhan, cenderung mau masuk 100. Kita memang enggak yang terlalu masif banget karena kita lebih ke quality in terms of quantity. Jadi kita nggak mau kayak terlalu banyak gitu tapi nggak sustain. Karena kita maunya kita sama-sama sustain. Karena dari mereka juga pada saat mereka jualan produk WRP, they need to understand. Karena kan pasti kan ini kan produk kesehatan. Ya, untuk menunjang kesehatannya mereka. Jadi pasti kan tanya, misalnya ini produk VB. Oh ini serat, isinya apa aja? Ingredientnya apa? Ada yang nanya. Formulanya apa? Mereka juga harus understand dan bisa membantu untuk menjelaskan. Sehingga message-nya memang benar-benar sampai. Karena saya tuh diwanti-wanti banget gitu loh sama director. Kita nggak boleh overclaim. Jadi, karena kaitan dengan kesehatan tadi ya? Iya, jadi memang klaim yang kita tuliskan itu harus benar-benar dirasakan oleh si penggunanya. Sehingga nggak mau tuh tiba-tiba orang tuh kecewa setelah pakai, katanya ini bisa ini bla bla bla, tapi kok ternyata tidak kayak gitu loh. Nah itu kita tuh amat sangat menjaga itu, sehingga orang-orang yang menjual produk WRP itu harus bisa menjelaskan. Jadi memang they need to understand gitu loh, ininya tuh apa aja sih produk yang isinya tuh produk knowledge-nya betul-betul harus matang gitu ya, Bu. Betul. Jadi memang kita akan berikan training, kita akan berikan jelaskan, kita akan make sure bahwa mereka benar-benar mengerti, dan kalau misalnya mereka ada bingung, mereka bisa tanya kita kapan aja. Artinya si partner ini selain berpartner dengan WRP juga disiapkan berbagai macam tools ya, termasuk training tadinya untuk menunjang produk knowledge yang mereka miliki. Betul. Nah kalau dari sisi promosi sebenarnya mereka bisa lakukan sendiri. Jadi memang kan ada margin yang mereka memang dapatkan. Tapi kalau misalnya mereka mau lebih menarik, ya mereka bisa lakukan sendiri sebenarnya. Kaitan dengan tadi pola promosi mandiri yang melakukan, kira-kira kalau konteks yang mereka lakukan penjualan juga dilakukan di marketplace, apakah memungkinkan, Bu? Memungkinkan dan banyak yang dilakukan. Banyak banget yang dilakukan. Jadi hanya mereka berjual di komunitas mereka, tapi mereka juga jualan di marketplace. Mereka juga open opportunity itu jualan di sana. Tapi memang sebenarnya paling mudah adalah kan dari komunitas mereka, dari yang teman-teman mereka, atau mereka misalnya dia punya agen gitu, agen lokal di sana, terus dia jualan produk WRP, dia ambil produknya WRP, jadi partner WRP, itu juga bisa. Tapi mereka juga buka secara online. Artinya fleksibilitas penjualannya bisa dilakukan oleh bahkan ibu-ibu rumah tangga yang aktif gitu ya? Sejauh ini ada nggak history record untuk partner yang punya penjualan tertinggi, Bu? Ada. Mungkin saya sampaikannya kisaran kali ya. Kisaran boleh. Ini jadi partner ini sudah cukup
lama lah bareng sama kita. Jadi dia pengambilannya pun juga sudah cukup stabil. Dia ambil sekitar 1-2 bulan sekali. Jadi tergantung memang seasonnya. Dan itu tuh omset bersihnya dia itu tuh sudah lebih dari 10 juta setiap bulannya. Nah jadi bayangkan kalau misalnya Sobat Brand ya bisa jadi sampingan aja dapat tambahan kurang lebih hampir 10 juta setiap bulan, itu baru hanya dari WRP, Power Partner. Dan sebenarnya Sobat Brand juga bisa ambil dari yang lain gitu loh, misalnya dari brand lain yang mungkin mereka mau berjualan yang lain. Jadi cukup dari satu sumber income dari satu produk gitu ya, satu brand dengan modal hanya 200.000 sebenarnya, mulai dari 200.000 itu bisa dapat keuntungan hingga kurang lebih 36% tadi marginnya, artinya omset 10 juta mereka bisa terima 3,6 gitu ya Bu? Kurang lebih. Wow, ini menarik ini. Iya. Artinya nggak sampingan lagi nih Bu. Kalau sudah menyaingi hampir ke WMR kan dengan satu jenis produk yang dijual ya, dari satu brand ya. Nah, ada nggak ketentuan khusus yang mengatur partner ini Bu? Contoh, kalau dulu kita kenal sebagai istilah protecting area gitu ya, di beberapa titik ya, karena mungkin mirip dengan konsep distribusi yang lain. Ada nggak aturan khusus yang mengatur syarat buat mitra, lokasi, wilayah gitu? Atau ada beberapa yang perlu diinformasikan atau sejauh ini sih belum ada. Jadi kita masih buka secara umum karena memang kan jumlah partner kita memang belum terlalu banyak karena kita memang baru memulai di tahun ini dan ini juga baru kuartal 2 kan. Jadi kita masih buka seluas-luasnya. Jadi kalau Sobat Brand memang tertarik, silakan. Mumpung belum dibatasi, mumpung belum daerah ini Senin harga naik ya Bu. Jadi silakan langsung bisa misalnya bisa langsung tanya kita, entah itu kan kemarin sudah sempat ditulis oleh teman-teman Info Brand, jadi bisa cari informasinya di sana, bisa manfaatkan peluangnya secepat mungkin. Artinya nggak ada syarat yang khusus untuk mitra selain memberi, terakhir hanya cukup transaksi satu produk, satu karton ya tadi ya, satu karton luar biasa, mulai dari 200.000 dengan potensi income-nya jutaan rupiah per bulan. Ya ini seberapa aktif dari partner ya, kembali ke sana ya. Nah, Bu, selain training untuk memudahkan klien atau memudahkan partner transfer knowledge tadi ya, ada nggak rutinitas yang dilakukan WRP untuk memaintain partner tadi Bu? Saat ini sih memang kita hanya baru berikan kayak pengetahuan seputar product knowledge, ataupun juga kita memang sekarang lagi godok lagi programnya lebih serius. Misalnya ada beberapa mungkin gimmick-gimmick yang akan kita siapkan. Ini hanya berlaku bila pembeliannya di teman-teman Power Partner. Nah itu memang kita masih dispesialkan gitu ya Bu. Jadi ada poin lebih juga sebenarnya sehingga partner ini pada saat berjualan, misalnya kita sediakan contoh, misalnya ada gimmick mug contoh ya. Mug ini tapi bisa didapatkan hanya kalau belinya di partner. Privilege untuk konsumen, tapi berimpact ke partner. Wow, luar biasa. Oke, targetnya Bu. Satu bicara tentang quantity ya, target partner ya di tahun ini, dan mungkin ada lokasi atau wilayah tertentu yang menjadi fokus ekspansi untuk partner itu. Kalau lokasi sebenarnya kita targetnya itu adalah daerah timur. Jadi kita melihat kalau untuk Pulau Jawa itu kita sudah cukup secara distribusinya udah lumayan kencang. Tapi kita lihat potensinya daerah Kalimantan, Sulawesi itu besar banget. Sumatera bagian atas juga itu masih jadi salah satu titik target kita juga. Daerah terujung. Tapi memang paling banyak itu di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Di sana sih target utama kita. Untuk daerah invasinya. Kalau kuantitinya Bu, secara partner, targetnya berapa? Mitra atau partner? Targetnya itu udah 1.000 partner di akhir tahun. Wow, hati-hati. Bisa jadi sebelum akhir tahun sudah penuh ya. Nah apa Bu closing statement yang mau Ibu sampaikan kepada Sobat Brand mungkin yang sedang dari awal sampai akhir sangat menanti-nanti informasi promosi mungkin ya terkait dengan target pengembangan bisnis melalui konsep partner Power Partner ini. Silakan. Ya, jadi untuk teman-teman Sobat Brand, WRP Power Partner ini bisa menjadi salah satu solusi sebenarnya buat teman-teman Sobat Brand yang memang ingin mencari tambahan lebihan ataupun sampingan tadi. Untuk karena dengan syaratnya yang amat sangat mudah, terus sudah itu juga tidak butuh modal yang cukup besar dan bisa tetap mengerjakan pekerjaan rumah ataupun pekerjaan utama dan bisa dapat tambahan jutaan rupiah per bulan.
silahkan dimanfaatkan. Jangan lupa hubungi WRP lewat bisa WRP Diet Official ataupun juga WRP Lifestyle. Baik, kita sampai di penghujung podcast kita. Terima kasih Bu Fresi atas sharing pada sore hari ini. Dan luar biasanya apa yang ditawarkan oleh WRP bukan hanya berbicara tentang peluang bisnis ya, tapi juga bagaimana WRP memberdayakan power partnernya untuk berkembang bersama. Untuk kamu yang lagi cari peluang bisnis, jangan lupa untuk mengunjungi iBoss Expo, Indonesia Brand and Business Opportunity Show Expo, pameran peluang bisnis distributor, keagenan, reseller, dan kemitraan pertama di Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate tentang peluang bisnis lainnya. Dan sampai jumpa di Bistalk berikutnya. Bincang bisnis dan opportunity, berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan berbagi opportunity.